Assalamualaikum and good morning everyone. Selamat pagi teman-teman dari kelas 6A dan 6B dari SDN Pinangranti 02 pagi. Nah, hari ini teman-teman, Mr. Zul akan menjelaskan beberapa materi bahasa Inggris yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar materi bahasa Inggris tentang simple past verb ya, atau simple past tense. Nah, teman-teman masih ingat kan apa itu simple past tense? Iya, betul banget. Simple past tense adalah jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang menjelaskan aktivitas yang terjadi pada waktu lampau. Jadi teman-teman, simple past tense ini cukup berbeda dengan kalimat yang sudah pernah kita pelajari pada semester 1 ya. Kalau di semester 1 kita belajar bagaimana cara membuat kalimat-kalimat yang menunjukkan rencana yang akan kita lakukan di masa depan. Sedangkan kalau misalnya simple past tense itu justru kebalikannya. Justru menceritakan kegiatan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Nah, di pertemuan sebelumnya, Mister juga pernah memberikan tugas kepada teman-teman di rumah untuk mencari kata-kata kerja lampau yang ada pada cerita yang berjudul My Past Activity. Nah, teman-teman, tugas yang kalian sudah berikan kepada Mister kemarin itu sudah betul semua ya, karena Mister juga sudah berikan kunci jawabannya juga ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah masih ada yang kesulitan untuk menentukan bagaimana sih Mister cara menentukan dia itu kata kerja bentuk kedua. Terus bagaimana cara merubah kata kerja bentuk kedua menjadi bentuk pertama, bagaimana cara mencari artinya. Nah, kali ini Mister akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan itu semua. Oleh karena itu, teman-teman di rumah harus menyaksikan dan juga mengamati penjelasan dari Mister ya. Nah, teman-teman, di pertemuan sebelumnya, teman-teman kan sudah mencari beberapa kata kerja dari cerita yang berjudul My Past Activity ya. Oke, yang itu ada di halaman 92. Dan kalau misal tulis lagi, ini ada beberapa kata ya di papan tulis ini yang merupakan kata-kata yang kemarin sudah kita cari bersama. Di situ ada kata plate, ada kata sang, ada kata jumped, lalu ada juga ada kata cook, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini teman-teman, Mister juga sudah menuliskan bentuk verb satunya. Ada play, bentuk verb satunya adalah play, ya. Sedangkan sang yang merupakan bentuk lampaunya, bentuk biasanya adalah sing, dan ini juga sudah ada artinya, ya. Jump, jumped, lalu ada melompat, cook, cooked, dan juga ada memasak. Nah, berikutnya Mister akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana sih Mister cara mencari bentuk lampau verb 2-nya dan juga artinya. Nah, oleh karena itu di sini kita memerlukan yang namanya kamus, teman-teman. Apakah teman-teman di rumah sudah punya kamus masing-masing? Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya kamus, silahkan miliki sebuah kamus ya. Nah, karena kamus itu bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Ya, kalau di sekolah, kalau di rumah, mungkin teman-teman bisa pakai kamus Google Translate. Tapi kalau misalnya di rumah, kalian tuh nggak bisa nggak. Kalau di sekolah, kalian tuh nggak boleh pakai bawa HP. Jadi, kalau bisa tuh kalian punya kamus masing-masing gitu. Karena itu nanti akan kepake juga kalau misalnya kalian sekolah di SMP atau di SMA. Nah, di sini Mister sudah menyiapkan sebuah kamus ya, teman-teman ya. Nah, di kamus tersebut kita bisa mencari bentuk lampau dan juga arti dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Kalau misalnya kalian punya kamus, boleh silakan dibuka kamusnya, lalu dibuka pada bagian tengah kamus tersebut. Kalau kamusnya cukup lengkap, maka biasanya di bagian tengahnya itu ada yang namanya regular verb dan juga irregular verb, ya. Namanya regular dan irregular verb. Seperti ini, teman-teman. Ya, kalau misalnya kamus teman-teman cukup lengkap, biasanya ada ininya, regular and irregular verbs. Ya, regular and irregular verbs artinya adalah kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Di dalam regular verb dan irregular verbs, di situ ada semacam tabel yang membantu teman-teman untuk merubah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Di situ bisa teman-teman lihat ada bentuk verb 1, ada bentuk verb 2, lalu ada juga sebenarnya bentuk verb 3 dan juga ada artinya. Nah, kalau misalnya dipikir-pikir, bahasa Inggris kok ribet banget ya. Nah, tapi itulah tantangannya belajar bahasa asing. Kalau misalnya kalian cukup memahami, insya Allah belajar bahasa Inggris pasti akan mudah sekali. Nah, teman-teman, lanjut lagi. Kita berikutnya mau mencari kata take dan kata match. Kira-kira bentuk lampaunya, bentuk pastnya, past verbnya, dan artinya apa ya? Nah, irregular verbs dan irregular verbs ini seperti kamus, teman-teman. Jadi kalian harus mencarinya secara alfabetik, yaitu berdasarkan urutan abjad. Nah, di sini karena T
take itu dimulai dengan huruf T, cari kata yang berawal huruf T. Nah, di sini Mister coba cari-cari dan oke, di sini Mister nemu nih, ya. Nah, teman-teman semua, Mister nemu kata take dan juga bentuk verb 2 dan juga verb 3 dan juga artinya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu ada take, lalu bentuk lampaunya took, ya, lalu ada bentuk ketiganya taken dan juga artinya adalah mengambil. Kalau misalnya teman-teman kurang kelihatan, ya nggak apa-apa lah ya. Nanti bisa coba sendiri di rumah. Nah, Mister mau tulis nih yang tadi Mister udah temuin. Take bentuk verb 2-nya atau past-nya itu adalah took. Sedangkan untuk artinya sendiri artinya mengambil. Oke. Nah, berikutnya Mister mau cari kata match, teman-teman. Kira-kira teman-teman di rumah tahu nggak kata match itu apa? Iya, kita cari tahu ya. Nah, teman-teman, selain menggunakan kamus, teman-teman juga sebenarnya bisa mencari regular verbs dan irregular verbs di internet. Bisa juga kalian unduh atau download beberapa file yang ada di internet tersebut. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cukup kesulitan, sebenarnya Mister juga sudah mempersiapkan. Nah, ini jadi ada semacam printout, ya, ada semacam printout yang berisi kumpulan kata-kata kerja, ya. Kalau dulu waktu SMP, Mister tuh disuruh ngafalin kata-kata kerja ini, teman-teman. Verb 1, verb 2, verb 3 dan artinya, dan ya cukup banyak gitulah. Nah, itulah belajar bahasa Inggris. Jadi cukup menantang juga. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen punya, teman-teman bisa nanti silahkan print. Mister akan berikan Word-nya. Atau kalau misalnya kalian kesulitan, kalian boleh ketik ke Mister untuk fotokopi kertas ini ya. Nah, coba Mister mau coba cari kata match. Ya, kira-kira kata match ada nggak ya? Oke. Kata match. Nah, kita cari di huruf abjad M. J K L M N O P Q R. Oke. M. Wah, di sini kalau di daftar ini kata match itu nggak ada, teman-teman, ya. Wah, nggak ada ya, berarti nggak lengkap dong, Mister. Nah, bukan begitu, teman-teman. Jadi di dalam tabel ini tuh ada yang namanya regular verb, ada yang irregular verbs. Kalau misalnya di regular verbs-nya nggak ada, berarti kemungkinan dia ada di irregular verbs. Paham? Oke, coba kita cari kata match ya. Nah, ini dia. Nah, ini Mister nemu kata match, bentuk lampaunya dan juga artinya, ya. Itu dia. Nah, di sini ada nih, ya, match, ya, match, dan ada artinya, ya. Oke, di sini kalau misalnya bacakan match itu artinya adalah cocok, ya, mencocokkan. Ya, di situ bentuk lampaunya match dan juga match. Ya, di sini tulisannya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini yang kalian cari itu kan di sini kalian bisa lihat nih ada bentuk verb 2, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, bentuk past verb ini dia pakainya yang verb 2 ya, teman-teman ya. Nah, oke, kalau begitu untuk penjelasan tentang past verb hari ini Mister rasa cukup. Nah, untuk berikutnya Mister ada tugas buat teman-teman untuk mencarikan bentuk lampau dari beberapa kata kerja dan juga artinya. Nah, setelah menyaksikan penjelasan Mister, semoga teman-teman paham ya. Dan kalau misalnya kurang paham, boleh tanyakan langsung kepada Mister. Oke, untuk tugas satu kali ini bersiap ya, nanti Mister akan berikan tugasnya. Kalau begitu cukup sekian penjelasan dari Mister. Semoga materi yang Mister sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.